ada talk show di Radio Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Start Serasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Sahabat Start FM mengudara dari Studio 3, Lantai 3, Gedung Start FM di Jalan MD Lama Penyambungan. Dan kami kembali hadir di dialog interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. Dan hari ini kita akan mengulas tentang tema verifikasi dan validasi data keluarga resiko stunting ya Sahabat Start FM, dan di sini sudah hadir bersama kita narasumber yang akan memberikan informasi lebih dalam untuk kita semuanya. Ada Pak Arif ya sebagai penyuluh KB BKKBN. Selamat pagi Pak. Pagi, terima kasih. Oke, dan di sini juga hadir narasumber kita ada Pak Herman ya Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Kabarnya baik ya Pak, udahnya hari ini. Alhamdulillah baik ya. Dan Sahabat Start FM terkait dengan tema, berangkat dari tema yang sudah Esmi sampaikan tadi, kita akan mengulas bagaimana verifikasi dan validasi data keluarga resiko stunting, ataupun bisa kita bilang dengan Verval KRS ya Sahabat Start FM. Dan perlu kita ketahui bahwasanya stunting ini adalah kondisi ataupun gangguan kesehatan ya yang terjadi pada anak, dan ini juga banyak penyebab gitu ya Pak ya. Benar. Dan stunting ini mungkin lebih ke bagaimana pertumbuhan seorang anak itu, bisa kita bilang dari tinggi badan ataupun mungkin yang nggak sesuai dengan seperti biasanya ya Pak. Dan mungkin kita langsung ke pembahasan aja nih ya Sahabat Start FM tentang verifikasi dan validasi data ini. Sebenarnya kita juga bertanya-tanya gitu, sebenarnya keluarga resiko stunting ini tuh apa sih Pak sebenarnya? Ya baik, saya coba jawab ya. Ya Pak. Jadi data keluarga resiko stunting itu nantinya beda itu dengan data stunting. Mungkin saya coba rincikan. Kalau data resiko stunting ini adalah data keluarga yang mempunyai kemungkinan untuk memiliki anak stunting nantinya. Artinya apa? Artinya keluarga resiko stunting ini belum tentu ada anak stuntingnya di keluarga tersebut. Gitu. Berarti ini masih ada resiko seperti itu ya Pak? Ataupun bisa kita katakan berpotensi ya. Iya benar-benar. Dengan segala keadaannya. Jadi dari keadaannya, dari hasil screening awal kita, kita tentukan bahwasanya keluarga tersebut bisa saja mengalami atau memiliki anak yang stunting. Sementara kalau data stunting ini memang anak atau di dalam keluarga tersebut memang ada gitu kita temukan anak yang terdeteksi atau didiagnosa mengalami stunting. Yang mana tadi sudah disampaikan, anak stunting itu adalah anak yang pertumbuhannya mengalami gangguan yang ditandai dengan tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya. Gitu. Berarti nggak sama kayak teman-teman sebayanya gitu ya Pak. Ini apakah memang hanya di tinggi badan kah? Gimana sih sebenarnya kriteria stunting itu Pak? Iya. Sebenarnya stunting itu nggak cukup di tinggi badan sih, tapi kalau secara kita orang awam itu mungkin bisa melihatnya itu atau mendeteksinya itu dari tinggi badannya dulu. Nah, nanti akan ada pemeriksaan lanjutan karena memang anak stunting itu memang pasti pendek. Tapi itu memang pasti pendek ya Pak? Pasti pendek. Tapi tidak semua anak pendek itu stunting. Benar. Karena mungkin misalnya ada faktor genetik atau dia mengalami kelainan, itu akan beda nanti diagnosanya gitu. Itu dari dan itu mungkin penyebabnya banyak beragam juga ya Pak? Beragam juga. Terkait dengan verifikasi data ini, kita juga perlu tahu nih sebenarnya verifikasi dan validasi data KRS ini tuh seperti apa Pak? Verval KRS itu ya, atau verifikasi validasi data KRS itu adalah suatu proses ya untuk membandingkan data hasil pendataan yang dilaksanakan setiap tahunnya, atau kita orang KB-nya bilang itu pendataan keluarga dengan kondisi sekarang gitu. Jadi kita bandingkan waktu pendataan itu kan mungkin dilaksanakan misal tahun 2021 atau di akhir 2023 lah mungkin ya, kita sudah melaksanakan pendataan keluarga. Nah, pastilah akan ada perbedaan data dengan kondisi yang sekarang. Pasti karena ada beda. Karena satu hari aja mungkin akan ada perubahan ya. Contoh mungkin ada yang meninggal, ada yang lahir. Nah, Verval ini ya membandingkan kondisi tersebut, artinya bisa juga ya memperbaharui lah data yang sudah ada, memperbaiki data yang sudah ada. Iya, ini untuk verifikasi dan validasi. Kita coba kembali validasi ya Pak, bagaimana
keluarga resiko stunting ini. Dan mungkin kita ke teknis pengerjaannya itu seperti apa sih Pak untuk Verval KRS ini? Mungkin ke Pak Herman ya Pak. Ya, saya coba jawab ya. Untuk teknis pelaksanaan KRS ini sendiri dia dilakukan secara rumah ke rumah atau door to door. Ya. Oh, door to door. Ini mirip-mirip sama kayak pendataan keluarga di. Sebelumnya juga kan sudah dilaksanakan itu pendataan keluarga yang 5 kali setahun. Terus di Verval KRS ini divalidasi ataupun diverifikasi, divalidasi keberadaan keluarga tersebut. Nanti juga pas di pelaksanaan Verval juga ada wawancara. Wawancara itu mempunyai pertanyaan seperti penapisan dia lebih ke sanitasi, apakah layak, kan sumber air minum, terus 4T terlalu banyak atau Berarti kayak di survei juga ya bagaimana kondisi di rumah seperti itu. Penapisan itu sebenarnya apa sih Pak? Itu dia seperti tadi yang saya bilang kan, penapisannya itu lebih ke sanitasinya, apakah layak, sumber air minum juga apakah layak. Terus 4T, ada kita kan 4T yang namanya itu, apakah seorang ibu itu terlalu muda melahirkan, apakah dia terlalu tua yang melahirkan, apakah anaknya terlalu banyak, terus jarak umur antara itu apakah terlalu dekat. Iya, seperti itu ya Sobat Star FM. Dan untuk verifikasi dan validasi data tersebut, sebenarnya tujuannya diadakan verifikasi ataupun bisa kita bilang Verval KRS ini tuh apa Pak? Tujuannya itu agar kita itu bisa menyediakan data keluarga risiko stunting, yang mana nantinya data tersebut menjadi acuan bagi kita untuk mengusulkan kepada pemerintah ataupun kepada pihak yang memiliki wewenang, agar nantinya kalau membuat kebijakan ataupun ingin memberikan misalnya contoh bantuan nah itu bisa kepada orang-orang yang tepat gitu, yang sudah bisa kita kategorikan menjadi orang yang prioritas gitu, jadi tidak salah sasaran. Tidak salah sasaran gitu ya. Jadi dalam pengajuan bantuan atau membuat sebuah kebijakan, data ini sangat penting. Apapun ceritanya harus data yang berbicara. Kita nggak bisa mengusulkan sesuatu melalui argumen. Argumen aja nggak cukup. Maka data itu sangat penting bagi kita. Ya, jadi dari data inilah kita bisa berangkat ke hal-hal yang mungkin dibutuhkan oleh keluarga ini ya Pak. Karena memang gini, kalau dari kitanya, dari KB-nya sendiri, itu kita mungkin mungkin bukan wewenangnya untuk memberikan bantuan langsung. Itu kan nanti ada tupoksi masing-masing ya setiap instansi ya. Nah, kalau KB dia bidangnya mungkin kepada data. Kami bantu kepada masyarakat itu dalam bentuk data. Dari data kami itu mungkin nanti instansi yang terkait itu bisa menggunakan data kami juga, menjadikan acuan data kami itu supaya nanti bantuan yang mungkin bisa diberikan kepada masyarakat itu tepat sasaran. Kalau untuk pengerjaannya sendiri Pak, apakah ini memang secara kontinuitas atau mungkin secara bertahun-tahun, maksudnya setiap tahun adakah ini untuk pengerjaan verifikasi data ini Pak? Untuk pendataan ini dilakukannya mungkin secara periodik ya. Periodik ya Pak. Jadi untuk Verval KRS sendiri ya mungkin program ini tidak diadakan dengan tanpa dasar ya. Tidak diadakan sejak pengeluaran peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021. Sejak saat itu kan di Perpres itu sendiri penurunan yang bagaimana di situ dia membahas tentang percepatan penurunan stunting. Jadi dia di pilar kelima kalau nggak salah ya, pilar kelima dia situ untuk penguatan data ataupun penajaman penurunan stunting. Jadi dia di Verval KRS ini dilakukan secara 2 kali dalam setahun ya Bang kalau nggak salah kan. Berarti ini secara periodik juga ya Pak untuk pengerjaan verifikasi dan validasi data keluarga resiko stunting ini. Dan apakah memang banyak nggak sih Pak sumber dukungan operasional gitu yang diberikan untuk kegiatan Verval ini, dan dari mana kira-kira sumber operasionalnya gitu Pak? Ya baik, terima kasih. Dukungan operasional itu untuk sekarang kita dapati dari
anggaran APBN. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang anggaran daerah bisa membantu kegiatan verbal ini, ya, itu ya pastilah sangat sangat kita butuhkan, dan pastinya nanti akan lebih maksimal kegiatan verbal ini gitu. Seperti di tahun kemarin ini Madinah mendapat penghargaan penghargaan karena dalam kategori kalau nggak salah memang pendataan juga, karena melibatkan dana APBD untuk kegiatan pendataan. Jadi ya sangat kita butuhkan sih, tapi ya mungkin harus ada hitung-hitungnya lagi ya. Kalau memang mencukupi ya silakan APBD juga membantu kegiatan verbal, tapi yang pastinya untuk sumber dana utamanya itu masih kita andalkan APBN. Karena memang kalau dipikir-pikir juga ini sangat penting juga ya buat kita khususnya di daerah Mandailing Natal ini, karena terkait dengan pertumbuhan generasi ke depan gitu ya Pak ya. Iya benar. Jadi ini kan datanya data dari Madinah untuk Madinah nih kan. Ya, jadi alangkah baiknya kita pun yang nggak harus mengharapkan anggaran dari pusat terus. Kalau memang kita masih bisa memaksimalkan anggaran juga dari daerah, kenapa tidak? Tentu hasilnya juga sama outputnya. Semakin banyak fasilitas yang didapat, tentu outputnya juga akan lebih bagus. Emang dari APBN ya Pak, tapi kita juga berharap ini bisa dari APBD, karena memang ini sesuatu hal yang penting juga ya untuk keberlanjutan generasi anak-anak muda untuk kedepannya, dan untuk generasi di negara kita juga ya Sobat Star FM, walaupun ini di Mandailing Natal tapi untuk Indonesia kedepannya. Jangan kemana-mana Sobat Star FM, kita bakal balik lagi di talk show dialog interaktif mengenai verifikasi dan validasi data keluarga resiko stunting ini.